Halo, saya Agus, balik lagi di Kolom Sinema. Kali ini saya mau bahas satu film yang berasal dari Finlandia. Film yang judulnya Sisu, yang juga diambil dari kata Finlandia. Film yang tayang di bulan Januari 2023 kalau nggak salah, dan kebetulan saya baru bisa nontonnya di bulan Mei, jadi sekitar 3 atau 4 bulan pasca rilis pertamanya di Finlandia. Filmnya masih bertema tentang peperangan, karena 2 atau 3 film sebelumnya saya banyak ngobrolin film tentang film perang. Dan perang yang terjadi di film ini latar belakangnya adalah perang dingin yang terjadi antara Finlandia melawan Nazi dan juga Uni Soviet dan beberapa negara yang berada di wilayah negara Finlandia pada tahun 1939 sampai 1944. Nah, kisaran itu perangnya pecah dan sekaligus menandai mungkin Perang Dunia Kedua. Walaupun di antara tahun-tahun itu tidak selamanya Finlandia berperang dengan beberapa negara yang ada di sekitarnya, bahkan dengan Nazi, tapi juga menjadi sekutu. Tapi di sini latar belakangnya tahun 41 atau tahun 1942 lah tepatnya gitu. Bercerita tentang seorang mantan, bukan mantan sih, karena kita nggak di spill dia ini masih aktif sebagai tentara khusus Finlandia atau enggak. Yang pasti tokoh ini yang bernama Atmi Korpri yang diperankan oleh Jorma Tommila, aktor dari Finlandia, memerankan seorang tokoh Atami Korpri yang di awal film sedang menggali tanah, dan di dalam tanah itu ada emas. Kemudian dia melewati gurun yang luas. Di tengah jalan dia bertemu dengan pasukan Nazi, dan sekilas tokoh Atami Korpri ini tokoh yang memang perawakan besar, tetapi saya tadinya tidak menduga bahwa Atami Korpri ini punya kekuatan yang OP banget gitu kawan-kawan. Dia dikejar-kejar oleh tentara-tentara Nazi, beberapa orang, dan dengan kemampuannya yang sebagai pasukan elit gitu, karena diceritakan dia adalah seorang pasukan elit Finlandia. Kita tahu kan kalau pasukan elit itu bisa satu tentara berbanding dengan beberapa belas tentara biasa gitu. Nah, kerennya menurut saya film Sisu ini hanya mengambil sepersekian percikan dari konflik yang terjadi di perang musim dingin antara Finlandia melawan beberapa negara termasuk Nazi pimpinan Hitler dan juga Uni Soviet pimpinan Stalin gitu. Ini benar-benar hanya menceritakan satu tokoh yang berusaha untuk menyelamatkan emas yang sudah dia tambang dengan susah payah, dan melewati pasukan Nazi yang mau tidak mau harus konfrontasi baik itu secara fisik maupun menggunakan senjata tajam gitu. Dan kerennya mungkin yang kalau kita tahu di negara kita kan banyak tuh pasukan-pasukan elit, pasukan-pasukan khusus. Kalau di tentaranya itu ada Kopassus, mungkin kalau di polisinya ada Brimob. Nah, mungkin inilah posisi Atami Korpri ini sebagai salah satu pasukan elit yang ada di Finlandia. Dan diceritakan bahwa latar kejadian itu menjelang detik-detik akhir kekalahan Nazi di Perang Dunia Kedua gitu. Jadi di dalam filmnya kita nggak banyak disuguhkan dialog-dialog yang panjang, tapi justru 10 atau 20 menit pertama film ini berjalan, kita jarang banget dengar tokoh-tokohnya itu ngobrol gitu atau saling melempar dialog. Tapi lebih padat dan lebih banyak oleh adegan-adegan yang brutal banget. Saya juga tadinya nggak nyangka sama sekali bahwa film ini bakal punya adegan-adegan
yang di luar ekspektasi saya gitu, mulai dari orang yang lagi lari tiba-tiba menginjak ranjau dan tiba-tiba meledak gitu jadi beberapa bagian, atau kuda yang sedang ditunggangi oleh Atami Corpi ini tiba-tiba meledak juga menginjak ranjau, atau orang yang tiba-tiba kepalanya ditusuk menggunakan pisau tembus gitu dari kanan ke kiri. Nah itulah kebrutalan-kebrutalan yang ada di film Sisu ini. Selintas menghibur adegan-adegan brutalnya, hanya saja bagi saya kekurangannya itu karena mungkin film ini hanya berdurasi 1 jam 30 menit atau 1 jam 35 menit gitu. Bagi saya, jika pun durasi film ini menjadi 2 jam, asalkan 2 jam itu diselipi saja latar belakang dari si Atami Corpi ini, awalnya gimana sih sampai dia akhirnya bisa tersisa 1 orang, kemudian dia menambang emas, dan ya luntang-lantung gak jelas gitu. Latar belakang si Atami Corpi ini sebenarnya kalah perangkah atau tertinggal dari pasukannya atau gimana, kita nggak diceritain. Kita cuma tahu dari narasi filmnya bahwa orang ini adalah salah satu pasukan elit. Udah itu saja. Pun ketika film memasuki seperempat akhir, tiba-tiba si Atami Corpi ini jadi penyelamat dari beberapa perempuan yang juga perempuan ini yang tadinya memang sedari awal film dibawa oleh pasukan Nazi gitu. Mungkin ini pribumi Finlandia yang sama sekali nggak diberi ruang gitu dari pertengahan sampai menjelang akhir film. Tapi di akhir film, 6 perempuan ini tiba-tiba bawa senjata dan membantai 1 orang tentara Nazi itu yang ditinggalkan oleh si Atami Corpi. Kurang aja sih kalau menurut saya. Pun kalau durasinya 2 jam, saya kira penonton masih cukup kuat untuk menonton film ini, karena penonton penasaran bagaimana latar belakang kehidupan dari si Atami Corpi ini. Nah, mungkin kalau latar belakangnya diceritakan, ini akan lebih asik gitu. Dan bicara tentang judulnya Sisu, ternyata Sisu ini dari bahasa Finlandia asli, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu bisa jadi banyak penafsirannya, mulai dari bertahan, pantang menyerah, kemudian kuat, dan apalagi ya berjuang dan sebagainya. Dan bukan hanya dikenal di kalangan tentara saja istilah Sisu ini, ternyata kata Sisu ini sendiri sudah jadi falsafah hidup dari orang-orang Finlandia, khususnya orang-orang yang ada di Finlandia Utara gitu. Finlandia Utara kan perbatasannya langsung dengan Uni Soviet. Jadi banyak sedikitnya kultur Rusia juga terbawa gitu ke Finlandia Utara ini. Begitupun dengan kata Sisu itu. Jadi kalau di Finlandia udah nggak asing dengan kata Sisu ya, karena memang asalnya juga dari sana. Mungkin kalau di kita bisa hampir sama maknanya dengan semangat 45 gitu. Yang ketika kita meneriakkan kata itu, maka semangat kita akan terbakar atau akan tumbuh lagi. Ya kira-kira itulah sang sutradara mengambil judul Sisu ini gara-gara ya sesuai dengan tokoh utamanya, penuh perjuangan, tanpa ketakutan, susah mati dan sebagainya gitu. Karena nggak ada, selain tokoh yang kontra dengan Atami Corpi ini, sama sekali nggak ada tokoh lain yang membantu perjuangan dari si Atami Corpi gitu. Saya heran, ini orang asalnya gimana gitu. Dan di awal film diperlihatkan tubuh dari si Atami Corpi ini penuh luka gitu, penuh sayatan senjata tajam, dan ketika tubuhnya mendapat serangan dari senjata tajam, dengan mudahnya dia ngejahit tubuhnya sendiri, kemudian ngeluarin besi-besinya sendiri. GG sih. Kebrutalannya mungkin kalau dibanding dengan film Indonesia yang brutal, The Raid misalnya, ataupun Headshot, itu beda 1 tingkat lah dari film Indonesia dari kebrutalannya gitu. Kalau The Raid misalnya 9,
Nah, si film Sisu ini ada di 8 atau ada di 7,5. Ya, buat film Eropa dengan darah yang ada di mana-mana gitu. Dan ini film perang, asik sih buat ngikutinya. Dan kerennya hanya sepersekian percikan yang diambil oleh sang sutradara, padahal kan latar dari ceritanya itu peperangan perang dingin yang ada di Eropa tahun 1939 sampai 1944. Banyak hal kan sebenarnya yang bisa dimasukkan, tapi sutradara lebih memilih memasukkan satu tokoh fiksi ini nih buat ditampilkan di film. Mungkin ini juga jadi simbol perjuangan dari bangsa Finlandia gitu, bahwa mereka terwakili oleh sosok Atami Korpi ini sebagai bangsa yang penuh perjuangan, bangsa yang tidak ingin menyerah, dan bangsa yang terus bergejolak gitu semangatnya. Kawan-kawan masih bisa nonton film ini. Kalau sudah nonton, kawan-kawan komentar dong di kolom komentar kolom sinema. Dan itu yang bisa saya obrolkan dari film Sisu ini. Kalau ada yang bertanya berapa penilaian dari film Sisu, mungkin 80 sampai 85 lah saya kasih buat film Sisu. Itu guys yang bisa saya obrolin terkait film Sisu asal Finlandia ini. Jangan lupa like dan subscribe juga YouTube Langgam Pustaka TV, dan tunggu perbincangan film ataupun series lainnya hanya di kolom sinema. Mantap, thank you.